Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifatur Ruhi SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 2 Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 LPTK UINSA Surabaya. Di sini saya akan melaksanakan PPL 2 modul P5 PPRA dengan proyek kearifan lokal asyiknya berkebun sayur bersama anak-anak kelas 4 fase B SDN 2 Kabar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, sebelum kita mulai belajar seperti biasa, mari kita awali dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan siapkan temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah selalu limpahkan kita rahmatnya dan bisa menjalankan rutinitas kita setiap hari. Nah, untuk pagi ini Ibu akan memperkenalkan kalian tentang pembelajaran proyek yang nantinya akan kita laksanakan untuk bisa membentuk karakter kalian menjadi anak-anak yang kreatif tentunya, kemudian bisa menjaga lingkungan dengan baik. Nah, untuk itu Ibu ingin perlihatkan tentang penguatan profil pelajar Pancasila yang akan kita pelajari hari ini ya. Temanya kearifan lokal dan topiknya asyiknya berkebun sayur di kelas kalian yang akan kita tempuh pada pembelajaran kali ini, yaitu sebagai sarana untuk menggali potensi kalian, mengenali potensi kalian untuk bisa melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita tentunya ya. Ya, kemudian ada dua dimensi yang akan kita tuju dalam proyek ini, yaitu yang pertama dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada dimensi bergotong royong. Nah, mana yang dimensi yang berakhlak, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa? Kita menjaga lingkungan yang Allah ciptakan untuk diri kita supaya tetap terjaga. Kemudian yang kedua, dimensi bergotong royong. Bagaimana? Nanti ketika kalian akan menanam sayurnya, kalian nanti kerjasama bersama kelompoknya. Itu maksudnya ya. Itu yang ingin kita capai dan bisa kalian aplikasikan setiap harinya. Ya, berikutnya tahapan yang akan kita proses, yaitu yang pertama ada tahap pengenalan, kedua ada tahap kontekstualisasi, ketiga ada tahap aksi, dan yang keempat ada tahap refleksi dan tindak lanjut. Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, lihat. Yang pertama, ya, cek saja. Oke, selanjutnya akan kita kenalkan kalian tentang jenis-jenis lingkungan. Ya, yang pertama ada pengertian dari lingkungan. Lingkungan itu adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, sinar matahari, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah ya. Itu pengertian lingkungan. Kemudian jenis-jenis lingkungannya ada dua. Yang pertama ada lingkungan alam dan ada lingkungan buatan. Berikutnya ada yang aktivitas ramah dan tidak ramah lingkungan. Nah, seperti contoh yang di depan. Ada aktivitas ramah lingkungan. Apa contohnya? Yang ramah lingkungan? Menanam pohon, berkebun, sayur, itu termasuk ramah lingkungan. Kalau yang tidak ramah lingkungan,
hutan? Membakar hutan. Berikutnya ada tentang bagian-bagian tanaman dan fungsinya. Ya, seperti yang ada di gambar. Perhatikan ada gambar di sana. Yang pertama di paling bawah, sebelum kita sampai kepada buahnya, ada dulu akarnya yang bisa menjadi penopang di dalam tumbuhan itu. Kemudian setelah akar apa? Batang. Setelah batang, daun. Setelah daun, bunga. Setelah bunga, buah. Nah, ini tentang bagian-bagian tanaman. Sekarang fungsinya apa dari masing-masing bagian tanaman ini? Yang pertama ada akar. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan mineral serta mengukuhkan tanaman. Ya, yang buat tanaman itu bisa berdiri tegak itu adalah fungsinya dari akar. Buah ini fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan makanan dan sebagai tempat biji. Ya, itu fungsi dari tanaman-tanaman yang akan nanti kita proses menjadi proyek kita. Namun Ibu informasikan dulu sebelumnya, nanti kalian akan Ibu suruh membawa bakul. Nah, bakul yang seperti ini. Nih, ini sebagai alat tanam kita untuk menanam sayur. Bentuk proyek kita nanti di sebelah samping sekolah kita ya. Nah, ini bakulnya. Kemudian selain bakul, nanti kalian juga Ibu suruh untuk membawa bibit ya, membawa bibit yang akan kita tanam di bakul ini yang akan kita taruhkan tanah nantinya. Ya, berikutnya Ibu akan tayangkan video untuk kalian sebagai contoh cara kita menanam sayur nanti di proyek kita itu ya. Silakan dilihat supaya kita tahu. Kangkung merupakan jenis sayuran yang mudah untuk ditanam dan mempunyai masa panen yang tergolong sangat singkat. Kangkung kaya akan serat, vitamin A, vitamin C, kalium, zat besi, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah tutorial menanam kangkung hidroponik menggunakan wadah bekas ember cat. Di hari keempat, daun-daun akan tambah lebat ya, teman-teman. Ya, ini ya. Sekarang Ibu akan tunjukkan ke kalian bagaimana kalian bisa nanti praktik di luarnya. Namun sebelumnya kita kontekstualisasikan dulu di dalam kelas bagaimana tata cara menanam sayur. Ya, silakan perwakilan kelompok 2 mulai. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menanam sayur adalah ada bakul kecil, tanah, dan biji-bijian. Cara menanamnya adalah buat lubang kecil di tengah, lalu masukkan bijian, lalu ditutup. Ya, sekali lagi. Ini tanah yang akan kita gunakan untuk menanam. Nanti teknisnya, caranya kalian akan sekarang Ibu akan suruh kelompok 1 saja dulu. Silakan kelompok 1 maju, kemudian tanahnya ditaruh di bakulnya. Ya, jangan tutup temennya, ya, silakan. Silakan di sini.
matangnya. Untuk berikutnya, kalian akan presentasikan hasil dari kalian menanam proyek menanam sayur yang telah kita lakukan kemarin ya. Oke, untuk kelompok 1, silakan kelompok 1 bawa hasilnya, hasil menanam sayurnya, silakan maju ke depan kelas. Ayo, mari. Kelompok 1. Nah, bawa dan tampilkan di depan. Ya, berderet. Bila di tengah yang cewek. Silakan. Dapat, pegang. Depanan. Depanan. Nah, duluan. Oke. Ya. Hasil karya kelompok 1. Nah. Ya, mulai. Hasil karya kelompok 1. Ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Mulai. Hasil karya kelompok 2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Mulai. Hasil karya kelompok 3. Ya, oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Hasil karya kelompok 4. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Dikerjakan lembar evaluasinya per kelompok ya. Ya, dicentang saja nanti ya. Silakan dikerjakan dulu, dilihat. Ya, taruh di tengah mana? Nah, di situ saja. Ya, silakan. Oke, sebagai tahap terakhir kita setelah kita mengadakan refleksi dari hasil tanaman yang kalian proyekkan, Ibu akan bagikan lembar refleksi dan per kelompok kalian akan jawab apa yang ada di lembar yang akan Ibu bagikan. Ya, silakan dikerjakan. Ya, tulis di sana keterangannya apa. Ya, setelah tadi kalian mengerjakan lembar refleksi, akhirnya kita sampai di tahap akhir. Untuk tindak lanjutnya, kalian Ibu harapkan bisa menjaga lingkungan sekitar kita agar terlihat tetap asri, kemudian terjaga supaya terhindar dari hal-hal yang buruk tentunya ya. Dan untuk berikutnya juga, kalian bisa memanfaatkan bakul atau bahan daur ulang untuk bisa menanam sayur atau merefleksikan hal-hal yang bisa dikerjakan untuk penataan sekolah kita dengan baik dan bagus tentunya. Ya, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.